Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, para pelayan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Advent ketiga. Kiranya ibadah yang kita laksanakan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Parmenas Gandaria MTH, adalah pendeta Gereja Masehi Injili Sangihe Talaut, Jemaat Iktus, Tanjung Perak, Surabaya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yesaya pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Salam karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa kepada Allah. Kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang bersujud dan bertelut di depan takhta hadirat-Mu sebagai tanda hormat dan syukur atas kasih dan rahmat-Mu bagi kami sampai saat ini. Dan saat ini pula kami mau mengaku akan cara hidup kami yang selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri.
Kami mau menata hidup ini dengan daya nalar kami, agar kami merasakan ketentraman tanpa menghiraukan kehadiran. Tetapi yang kami dapatkan bukan ketentraman, tetapi kekhawatiran dan ketakutan dalam menghadapi masa depan. Tuhan, saat ini kami mohon ampun agar perbuatan kami ini, biarlah kiranya belas kasihan-Mu terjadi atas kami, sehingga kami mau belajar lebih sungguh untuk mengandalkan Engkau sebagai Sang Juru Selamat kami. Kami mohon kiranya perjumpaan kami dengan Engkau dalam ibadah ini berkenan kepadamu. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari majelis jemaat.
Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk semua kasih dan kemurahan-Mu yang Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami. Di dalam perayaan Minggu Advent yang ketiga ini, kami boleh ada dalam pujian dan sembah kami. Kami boleh bersekutu mengagungkan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami, dan biarlah ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu, kami dimampukan oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan memahami akan kehendak-Mu. Dan firman ini Tuhan, kami akan lakukan di tengah hidup dan karya kami. Hanya kepadamu Bapa kami berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Maranatha. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 10 yang menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka.
kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini diberikan tema bersorak-sorai karena kehadirannya. Saya mau bertanya kepada kita semua, apakah kita mampu tersenyum jika kita ada dalam situasi dan kondisi sementara bersedih? Apakah kita bisa tertawa jika kita sedang mengalami duka di tengah kehidupan ini? Pasti jawabannya tidak bisa. Kondisi yang sementara terjadi di tengah kehidupan kita, yang sementara berlangsung di seluruh pelosok bumi, bukan cuma umat Kristen saja yang mengalaminya, tetapi semua kita yang masih ada dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan persoalan yang begitu sangat besar. COVID-19 belum berakhir dan belum selesai. COVID-19 tetap ada dan bahkan terus sementara mau mengancam kehidupan kita. Terkadang kita mau keluar saja berpikir, jangan-jangan sebentar aku kena. Kita mau bersekutu saja, kita mau bertanya, apakah sudah aman di luar sana? Jemaat yang dikasihi Tuhan, persoalan yang begitu rumit dan sulit sementara kita hadapi. Tetapi firman Tuhan di pagi hari ini mau mengajak kepada kita bagaimana kita harus bersorak-sorai karena kehadiran Allah yang akan sebentar lagi kita rayakan dan kita kenang rayakan bersama. Kehadirannya yang begitu membawa sukacita dan damai bagi kita, tetapi harus kita rayakan dalam situasi yang begitu berbeda di tahun ini. Dan kita harus menoleh kembali ke belakang. Pasti perayaan di tahun ini berbeda. Biasanya di awal-awal bulan Desember, banyak jemaat Tuhan yang mempersiapkan diri, entah mulai mengecat rumah mereka, entah mereka mulai merapikan rumah mereka, entah mereka mencari kue apa yang akan dihidangkan di toples, ditaruh di toples, minuman apa yang akan disajikan untuk para tamu. Tetapi kesibukan-kesibukan itu seakan tidak terlihat di tahun ini. Proses inilah yang harus kita jalani bersama, bagaimana iman kita mau bertumbuh di dalam situasi dan kondisi yang sedang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Kita harus kembali
melihat bahwa sampai dengan saat ini Allah menyatakan kasih-Nya bagi kita untuk kita bersuka cita di dalam Dia. Amin. Kita merayakannya. Kita boleh dihentar di minggu Advent yang ketiga. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan layaknya lah kita sebagai umat percaya boleh bersuka cita dan bersorak-sorai karena Dia. Mungkin yang tadinya susah tersenyum, ya, kita mulai tersenyum. Ya. Bagaimana mulai tersenyum? Tertutup dengan masker. Ya. Susah mau tersenyum. Ya. Mau tersenyum, mau sedih, pokoknya kita lihat ya begitu jono, sampai muka. Karena memang situasi dan kondisi yang demikian. Tetapi Allah mau mengajar kepada kita melalui firman-Nya di pagi hari ini, bagaimana kita benar-benar bersorak-sorai karena Dia. Dia yang telah hadir di tengah kehidupan kita. Dia yang terus membuat kita merasakan damai dan sukacita. Tidak akan kita dapati di luar sana selain di dalam Tuhan. Tidak kita dapati di luar sana selain daripada Allah yang setia. Mungkin di sana kita melihat kiri dan kanan kita dalam keadaan terpuruk. Tetapi umat percaya berada dalam sukacita yang kekal, yang daripada Allah. Walaupun hidup ini penuh dengan pergumulan, Allah terus memberikan yang terbaik bagi kita semua. Untuk itu umatku yang percaya, jemaat Tuhan, mari kita benar-benar melihat bahwa kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini akan membawa sukacita dan damai bagi kita. Bukan di masa yang lalu saja, tetapi di masa-masa yang saat ini kita jalani dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita tetap ada di dalam sukacita Tuhan. Ya. Coba kita lihat pohon yang begitu indah di depan kita ini. Pohon yang begitu berwarna-warni. Hiasannya begitu indah. Dan itulah yang Tuhan sementara buat di dalam kehidupan kita. Tuhan mau menampilkan kita lebih indah dan lebih baik dari orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sementara dipersiapkan untuk tetap setia di dalam berbagai macam kehidupan. Bukan setia cuma dalam keadaan suka, tetapi setia dalam keadaan terpuruk sekalipun. Kita tetap belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia setia di hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita
berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, kebangkitan dan kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kembali kami tertunduk di hadirat-Mu. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah kehidupan kami. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami ada bersama dalam doa-doa kami. Engkau tahu sebelum kami berucap dan berkata-kata, Engkau tahu kedalaman isi hati kami. Untuk itu ya Bapa, di saat ini kami bersama dengan warga jemaat-Mu yang boleh bersekutu di tengah persekutuan minggu pagi hari ini. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami. Biarlah selalu ada dalam pimpinan, kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami, dan kami boleh terus ada di dalam sukacita hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan dan kebaikan-Mu bagi warga jemaat-Mu yang menikmati usia setahun dalam perjalanan hidup yang mereka jalani di tengah-tengah dunia ini. Ibu Dina Manuputi Matulatuwa, di dalam perjalanan hidup yang Tuhan nyatakan, ia boleh menikmati sukacita setahun penyertaan Allah. Dan biarlah Bapa, Engkau tetap memberkati kehidupannya. Engkau tetap boleh ada mendampingi semua karya kerja yang ia lakukan. Dan kami sungguh percaya ia boleh menikmati sukacita dan damai yang daripada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami pun bergumul bersama dengan warga jemaat-Mu yang ada dalam keadaan sakit, baik dalam proses pemulihan maupun dalam perawatan. Ibu Alvina Rihizawa, Ibu M. Laruan Naung, Ibu J. Baktiar, Diaken Ibu Eka Dewi Vegayanti, Ibu A.M. Purwanto, Bapak Godlife Manoy, Bapak Hendrik Pandi, Ibu Wayudi, Bapak Herman Romboto, Bapak Kapanjaitan, Ibu E. Panjaitan, Diaken Ibu Mauren Tandiarang, Penatua Ibu E.H.A. Lesedu, Ibu O.P. Kaluanus, Bapak Suherman, Ibu Lois, Ibu Greta Maengkom, Bapak Niko Lotulung, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina, Ibu Munasi Muryadi, Ibu Umi Suyitno. Tuhan memberkati kehidupan anak-anak Tuhan
yang saat ini ada dalam pemulihan, diberkati makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh mereka, dan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran pemulihan bagi kesehatan mereka. Ya Bapa di sorga, Engkau memberkati kehidupan para pelayan-pelayan-Mu yang ada di tengah persekutuan GPIB Jemaat Batra Hayat di tempat ini. Engkau memberkati ketua majelis jemaat, Engkau memberkati wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota, bahkan seluruh para pelayan-pelayan-Mu, penatua, diaken, bahkan semua yang terlibat di aras kepelayanan yang ada. Tuhan memberkati mereka, dan biarlah mereka boleh memberi diri dalam sukacita melayani. Diberkati kehidupan mereka, diberkati kehidupan keluarga mereka, diberkati semua tanggung jawab yang ada di tengah hidup dan karya mereka. Ya Bapa di sorga, diberkati anak-anak Tuhan yang boleh memberi diri dalam persekutuan di minggu pagi hari ini, yang boleh membantu jalannya persekutuan di ibadah minggu Advent yang ketiga ini. Tuhan memberkati mereka, dipakai mereka selalu sesuai dengan talenta yang ada, dan kami sungguh percaya Tuhan, mereka terus ada daripada-Mu, sukacita yang menjadi bagian hidup mereka. Tuhan, kepada-Mu kami menyerahkan seluruh kehidupan pemerintah dan bangsa kami. Engkau tahu Tuhan apa yang terjadi, mulai dari pusat sampai dengan daerah pelosok terpencil sekalipun. Dan kami sungguh percaya ketika kami boleh menyelenggarakan pilkada serentak yang boleh dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang lalu, kami sungguh percaya kami telah memilih wakil Tuhan untuk melanjutkan pemerintahan yang ada, baik yang ada di tengah-tengah kota Surabaya maupun di mana-mana tempat. Tuhan beracara di dalamnya, dan kami sungguh percaya mereka akan menjalankan tugas tanggung jawab mereka seturut dengan takut di dalam Tuhan. Ya Bapa di sorga, semua yang kami pinta, kiranya Engkau boleh nyatakan dalam kasih dan anugerah-Mu. Dan biarlah di masa-masa tersulit sekalipun yang kami boleh jalani di tengah kehidupan kami saat ini, Tuhan tetap memampukan kami untuk terus bersorak-sorai di dalam perjalanan hidup kami, dan kami boleh menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin percaya Bapa, COVID-19 boleh berlalu di tengah kehidupan kami, dan kami boleh bersekutu, kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sebagaimana adanya. Ya Bapa di sorga, kami berserah kepada-Mu. Hanya kepada-Mu Bapa kami berdoa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi paskan kami pada yang jahat. Kuasa
Umat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kami datang menyerahkan persembahan syukur ini kepadamu Tuhan. Terimalah hantaran syukur kami ini dan didik kami untuk kami menggunakannya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Hari Minggu Advent ketiga, Minggu 13 Desember 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Patra Hayat Surabaya bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan kepada Pendeta Permenas Gandaria MTH yang adalah Pendeta Jemaat Gemis Iktus Surabaya yang telah melayani dalam ibadah pukul 8.00 WIB. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Jadwal ibadah malam Natal, malam Tahun Baru, dan Tahun Baru. Ibadah malam Natal dilaksanakan pada hari Kamis 24 Desember 2020 pukul 17.00 WIB. Ibadah dilaksanakan hanya satu kali, bertempat di Gereja Patra Hayat Surabaya, dipimpin oleh Pendeta Marianus Tupesi STH. Ibadah Natal dilaksanakan pada hari Jumat 25 Desember 2020 pukul 8.00 WIB. Ibadah dilaksanakan hanya satu kali, bertempat di Gereja Patra Hayat Surabaya, dipimpin oleh Pendeta Marianus Tupesi STH. Ibadah malam Tahun Baru dilaksanakan pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 17.00 WIB. Ibadah hanya satu kali, bertempat di Gereja Patra Hayat Surabaya, dipimpin oleh Pendeta Marianus Tupesi STH. Ibadah Tahun Baru dilaksanakan pada hari Jumat 1 Januari 2021 pukul 8.00 WIB. Ibadah hanya satu kali, bertempat di Gereja Patra Hayat Surabaya, dipimpin oleh Pendeta Marianus Tupesi STH. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Diakoni meja putih bagi warga jemaat yang terdampak COVID-19. Diberitahukan bahwa pembagian diakoni tahap 6 untuk warga jemaat yang terdampak COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Selasa 15 Desember 2020. Untuk itu diharapkan bagi warga jemaat penerima dapat mengambil langsung di GSG mulai pukul 9.00 WIB.
meja putih atau diakoni bagi warga terdampak COVID-19 ini adalah yang terakhir sejak dilaksanakan mulai bulan April sampai bulan Desember 2020. Untuk selanjutnya kegiatan diakoni kembali seperti semula. Kami menyampaikan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memampukan warga jemaat, para donatur dan pengurus pelayan pelkat yang sudah mengambil bagian dalam menopang saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Tuhan Yesus Kepala Gereja kiranya menyertai kehidupan dan pelayanan kita bersama. Informasi bagi warga jemaat, seluruh kegiatan ibadah pelayanan kategorial atau pelkat, katekesasi dan latihan paduan suara, vokal grup, musik kolintang pada pekan mendatang tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan 20 Desember 2020 ditiadakan sampai dengan pemberitahuan selanjutnya. Demikian untuk diketahui seluruh warga jemaat. Untuk laporan keuangan dan informasi lainnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Jemaat diminta berdiri. Pergilah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam tugas dan panggilanmu di tengah masyarakat dan bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.